Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasih Mas Huda, SPD, Guru Produktif TKR. Hari ini kita akan mempelajari pada materi motor starter. Tujuan kita pada pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat memeriksa motor starter menggunakan alat ukur multitester dengan ukuran voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter dengan tepat dan juga benar. Oke, di sini kita akan mempersiapkan peralatan pada pemeriksaan motor starter. Yang pertama engine stand. Oke, yang kedua adalah kotak alat. Yang ketiga adalah hidrometer. Yang keempat adalah multitester ampere, meter, ohmmeter, digital, multitester. Yang kelima adalah multitester analog. Lainnya yaitu yang keenam yaitu kabel penghubung. Yang ketujuh buku manual book. Oke, saya akan mendemonstrasikan langkah yang pertama yaitu kita tes dulu pada engine stand yang mewakili mobil. Kita hidupkan kunci kontak keadaan on. Terus kita start. Jangan lupa sebelum start kita harus menormalkan atau menetralkan daripada gigi persneling di mobil. Yang kedua, menginjak kopling dalam. Setelah itu kita start. Apa yang terjadi dengan hal ini? Maka kita lakukan pemeriksaan yang kedua. Oke, kita lakukan pemeriksaan pada aki dengan menggunakan alat hidrometer. Kita tekan, kita masukkan, kita lihat berapa berat jenisnya. Oke, di situ sudah mengapung. Di sini ini menunjukkan elektrolit berat-jenisnya kurang atau di warna merah. Kalau di warna putih berarti kurang strom, kalau di warna hijau berarti normal atau baik. Terus kita periksa klem-klem pada baterai. Kita gerakkan klem-klemnya baik positif maupun negatif, dan kebersihan daripada klem. Terus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan motor starter dengan cara melepas sistem pengapian atau bisa melepas pada CKP sensor. Ini ada CKP sensor untuk EV. Ya, kita lepas dulu. Oke, ini CKP sensornya. Baru kita lakukan pemeriksaan. Oke, kita ukur akinya dulu menggunakan multitester analog, yaitu di negatif menuju ke negatif aki, dan di sini pointer positif menuju ke positif aki. Di sini akan terlihat ukuran daripada berapa tegangan aki. Itu di situ terbaca 12 volt. Setelah itu kita lakukan
lebih dari 12 volt, maka kita lakukan tes yang selanjutnya. Kita tes pada tes yang ketiga ini dengan menstarter keadaan aki. Ini kita lakukan start. Oke, hasil tadi menunjukkan saat di start tegangannya 10 volt. Berarti masih bisa melakukan tes selanjutnya yang keempat. Kalau di bawah 10 volt saat di start, maka akinya soak. Tes keempat yaitu kita mengukur pada terminal 50 motor starter. Yang positif di terminal 50 ini. Yang negatif di negatif aki atau di masa atau ground motor starter. Kita cek tes. Kita ulangi lagi. Oke, kalau di situ menunjukkan 10, maka berarti akinya baik. Kalau di bawah 10, maka perlu diperiksa kabelan pada kunci kontak menuju solenoid. Selanjutnya kita menuju tes yang ke-5. Kita melakukan tes yang ke-5 yaitu mengukur tegangan pada terminal utama. Baik, kita mengukur pada pengukuran tegangan terminal utama. Di sini terbaca pada analog 12 volt. Nah, itu kita coba menggunakan terminal utama dengan menggunakan tester starter. Jika pengukurannya lebih dari 0,5 volt, maka kita lakukan tes yang ke-6. Jika kurang dari 0,5 volt, berarti pengabelan pada sistem starter baik, tidak ada kerugian tegangan. Selanjutnya kita masuk pada tes yang ke-6. Langsung kita ukur rugi tegangan pada tes yang ke-6, yaitu positif avometer menuju ke positif aki dan negatif avometer menuju ke terminal utama motor starter. Dengan dites kita lihat hasilnya sebagai berikut. Saat belum di starter menunjukkan tegangannya normal. Situ juara ukur saat kita starter. Oke, menunjukkan 0. Berarti keadaannya baik dan kita menuju ke tes yang ke-7. Kita melakukan tes yang ke-7 mengukur rugi tegangan pada terminal 30 motor starter dengan terminal utama pada motor starter. Ini yang warna merah ini di positif avometer menuju ke terminal 30 motor starter, dan yang warna negatif ini warna hitam menuju ke terminal utama di motor starter. Oke, kita lihat hasil pengukurannya di alat ukur. Kita start. Oke, kita start. Nah, jika hasilnya tetap di 0, maka baik. Apabila hasilnya lebih dari 0,25, maka harus dilakukan pengecekan di kunci kontak sampai ke solenoid. Selanjutnya kita masuk pada tes yang ke-8.
Pemeriksaan ke-8 yaitu mengukur rugi tegangan pada bodi motor starter, yaitu di positif alat ukur yang warna merah dihubungkan di bodi motor starter dan negatifnya menuju ke negatif aki. Kita dengan starter, kita lihat hasilnya saat di start. Kita lihat hasilnya. Ya, di situ terlihat 0, berarti tidak ada rugi tegangan. Apabila lebih dari 0,25 maka terjadi rugi tegangan. Kita periksa pada negatif kabel starter menuju ke aki. Demikian demonstrasi kami dalam memeriksa motor starter, di mana manfaatnya kita bisa tahu berapa kerugian tegangan pada sistem kelistrikan motor starter, sehingga akan tahu penyebab daripada kerugian kelistrikan sistem motor starter. Dalam demonstrasi tersebut disimpulkan bahwa motor starter keadaan normal, sistem kelistrikannya juga keadaan normal. Demikian demonstrasi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.